Saya itu masih banyak mendapatkan ini ya, teman-teman ya. Pertanyaan di WA itu tentang bandar. Padahal saya udah jelasin dari dulu bandar, 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 tapi masih ada banyak juga yang bertanya, Pak, takutnya broker ini bandar, broker itu bandar, takut gitu kan. Ya, teman-teman ya. Ya, padahal sebenarnya nggak perlu takut ya. Sebenarnya kalau kita bermain di bidang ini, ya teman-teman di financial market terutama, kata bandar itu kita nggak boleh nggak boleh anti sebenarnya. Yang buat market itu bandar, ya. Yang buat market itu bandar. Jadi agak sedikit aneh kalau Anda itu eh, alergi atau takut dengan kata bandar. Memang kalau dalam bahasa Indonesia, bandar itu bisa punya konotasi yang negatif. Akan tetapi bahasa Inggrisnya itu kan market maker ya, teman-teman. Jadi ya, di financial market semuanya itu ada bandarnya, dan bandar di atas segala bandar itu adalah bank. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Kalau di forex terutama ya, teman-teman ya. Ya, jadi nggak perlu anti atau alergi dengan kata bandar ya. Bandar itu kan begini loh. Kalau di saham ya, teman-teman, kalau di saham bandar itu adalah ya kalau di saham nih ya. Kalau di saham bandar itu adalah dianggap ini dengan pengertian kita di Indonesia ya, teman-teman ya. Saham itu dianggap sebagai sebuah pihak yang dianggap bisa mengontrol harga, naik turunnya harga ya, teman-teman ya. Atau dia yang ya sahamnya itu paling banyak lah ya. Nah, sebenarnya bandar dalam pengertian ini pun bukan hal yang negatif, karena justru bagus sebenarnya kalau bandarnya itu aktif misalkan gitu ya. Kan ada orang-orang yang suka seperti itu ya. Nah, bandar di saham itu biasanya dia baru berkonotasi negatif kalau yang dikerjakan itu adalah memanipulasi market. Biasanya terjadi pada saham-saham yang penny stock, penny stock gorengan gitu ya, teman-teman. Jadi ya dimanipulasi, seperti misalkan contohnya pump and dump, lalu wash trading dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah tindakan ilegal, nggak boleh ya. Jadi kalau bandar di saham itu seperti itu. Nah, kalau bandar dalam pengertian kita nih di market forex, terus kemudian gold yang derivatif ya, teman-teman, CFD, itu bandar itu di forex lah ya. Kita ngomong forex dulu, tapi nanti itu nyantolnya bisa kemana-mana. Itu sebenarnya bank yang paling gede ya. Bandar di atas segala bandar itu ya, teman-teman. Itu sebenarnya bank. Jadi bank itu kan dia bandar itu apa sih? Kalau kita ngomong dalam konteks forex ya, teman-teman. Bandar itu sebenarnya adalah, ini kita ubah dulu forex deh ya, supaya nggak bingung. Ya. Nah, bandar di forex itu sebenarnya adalah pihak yang dia tuh menyediakan dua quote, bid dan ask, jual beli. Jadi dia terima tuh, lu jual gua beli, lu beli gua jual ke lu. Ya kayak bank, ya bukan memang kayak, memang bank, money changer. Nah itu bandar. Ya teman-teman, lu mau jual, oke, gue yang beli. Lu mau beli, oke, gue yang jual ke lu. Itu namanya bandar, market maker, dan dia menentukan harganya sendiri. Nah, itu bukanlah hal yang buruk. Bandar dalam pengertian itu, kita di forex itu bukan hal yang buruk. Nggak ada bandar, kita nggak bisa trading. Ya, financial market itu yang buat bandar. Ya, jadi jangan alergi ya, teman-teman ya, seperti itu. Cuman kalau di bedanya kalau kita di CFD ya, teman-teman, kan ada ini nih, ada forex ya, itu ada underlying, ada yang namanya derivatif. Ini saya sudah berkali-kali jelaskan ya. Kalau yang underlying itu ada barangnya dan dia sifatnya tuh multilateral. Ya, contohnya Anda beli nih dolar di bank, ya, Anda beli dolar di bank, ya udah, bank sebagai bandarnya
itu dia akan jual kepada Anda dengan harga tertentu. Anda dapat barangnya, ada delivery barangnya, ada fisiknya tuh, Anda dapat fisiknya. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian katakanlah Anda beli dolar 15.000. Besoknya ternyata dolarnya drop jadi 10.000. Yang untung siapa? Yang untungnya bandarnya, yang untungnya banknya. Dia beli dari Anda, dia jual ke Anda 15.000. Dia beli ke orang 10.000. Untung dia 5.000. Ya, jadi memang banknya atau bandarnya untung dari siapa? Ya, untung dari Anda yang salah beli, dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi itu bandar. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Akan tetapi, kalau kita kan bermain di derivatif nih. Ya kan? Yang di derivatif itu nggak ada barangnya. Gitu loh. Dan sifatnya itu bilateral kalau yang derivatif ini antara trader dengan bandar. Sifatnya bilateral. Kalau yang underlying ini sifatnya adalah multilateral. Gitu. Saham juga multilateral kalau yang bukan yang derivatif ya. Gitu. Nah, jadi yang derivatif ini yang kita sekarang sedang bermain ini sifatnya itu bilateral antara trader dengan bandar. Jadi nggak usah alergi dengan bandar. Kenapa? Karena Anda pasti, sekali lagi, kita semua pasti berhubungan dengan bandar. Nggak bisa nggak. Ya, gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut kepada bandar. Ya, teman-teman ya. Dan nanti kalau kita ngomong derivatif ini ada futures, wah itu bisa lebih lebar lagi ngomongnya. Ya kan, kenapa kok bisa ada derivatif? Barangnya kok nggak ada? Ya kan, kalau Anda ditanya begitu gimana? Barangnya kok nggak ada? Barangnya kok nggak ada tapi kok bisa profit? Nah, gitu kan. Nah, itu ngomongnya bisa panjang lagi. Ya, teman-teman seperti itu. Tapi ini dasarnya seperti ini. Ya, dasarnya seperti ini. Oke ya, dasarnya seperti itu. Oke, dan sebenarnya kalau kita bicara soal derivatif ya teman-teman, nggak apa-apa saya singgung sedikit ini derivatif. Derivatif itu sebenarnya apa sih, barang apa sih? Begini loh ya teman-teman, supaya Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti, supaya Anda bisa jelaskan ke orang-orang juga gitu ya teman-teman. Derivatif itu begini loh ya, derivatif itu ya, ini kita langsung ngomong ke derivatif aja deh ya. Derivatif itu ada satu konsep ya yang kita perlu tahu. Ini adalah kontrak. Ya. Jadi dalam trading derivatif atau dalam transaksi derivatif itu ada yang namanya kontrak ini. Nah, kontrak ini nggak ada barangnya, sekedar kontrak doang. Kertas doang nih, nggak ada barangnya. Loh, kok bisa? Jadi begini, saya akan jelaskan ya. Misalkan nih, dulunya itu kira-kira begini ya teman-teman, si A nih, si A ini dia spekulan kopi, misalkan kopi ya teman-teman, saya nggak tahu harganya kopi berapa, saya nggak tahu, tapi ini untuk contoh aja. Si A ini adalah spekulan kopi, dia beli kopi bertonton gitu ya, atau berkarung-karung katakanlah supaya agar lebih mudah dicerna gitu ya. Dia beli kopi, ditaruh di gudang, tapi nggak ngapa-ngapain, disimpan aja. Dia nggak pakai, dia nggak jual. Ya, disimpan aja tuh di gudang. Nah, apa tujuannya? Untuk kalau harganya naik, kopinya itu dijual lagi ke pasar. Nah, karena perilaku yang seperti ini, tengkulak kopinya ngomong begini, tengkulak itu kan bandarnya gitu ya. Tengkulaknya ngomong begini, daripada lu seperti itu kopinya lu nggak ngapa-ngapain, ya udah deh, waktu lu beli di gua nggak usah antar kopinya deh, nggak ada barangnya deh, gitu. Cuman kontrak doang aja ini, gitu loh. Toh lu juga nggak make. Daripada lu beli kopinya beneran beli kopi, lu harus ada transportasi, ada apa namanya biaya simpen di gudang juga, belum lagi kalau dimakan tikus dan sebagainya, ya mending kita buat kontrak aja deh. Nggak usah ada barang, mending kita buat kontrak aja, lu beli sekian, harga sekian di gua. Nah, lu bisa jual anytime ke gua juga. Nah, itu kira-kira seperti itu.
ya teman-teman ya. Oleh karena itu nggak ada barangnya memang, karena ya itu kontrak itu tadi, ya. Nangkap nggak? Nangkap nggak teman-teman ya? Nah, seperti itu ya, gitu. Nah, ini memang bagi sebagian orang ini kontroversinya di sini. Ya, kontroversinya di sini, tapi ya memang harus dijelaskan. Memang harus dijelaskan apa adanya supaya kita paham. Bagi yang memang nggak mau, ya udah silakan nggak mau. Bagi yang paham, oke ya, gua paham, gua mau terima, ya udah. Ya, teman-teman. Ya, derivatif ini sebenarnya permainan bandar-bandar gede, permainan hedge fund. Asalnya itu permainan hedge fund. Ya, pelakunya tuh bank-bank dan hedge fund dan perusahaan-perusahaan gede-gede gitu loh. Baru sekitar tahun 2000, tepatnya 2000 ke atas ya teman-teman, wah itu mulai derivatif ini di retail mulai dia hidup. 20 tahun yang lalu ketika saya masuk itu ya teman-teman, wah itu dia lagi awal kembang-kembangnya di situ. Sekarang jauh lebih berkembang lagi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu nih derivatif. Nah, market derivatif ini ngomong agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman, ini pengetahuan. Nah, market derivatif ini kita cek dulu GU-nya dia belum ya. Hampir kena ya, hampir kena ya. Oke, nah, market derivatif ini ada fungsinya juga. Ya, teman-teman jangan dikira market derivatif itu orang berpikir begini loh, market derivatif itu judi. Oh, enggak, ada fungsinya juga. Kontra ini ada fungsinya. Contohnya saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Anda tahu misalkan apa sih? Keripik jagung, chip corn chip gitu ya, keripik jagung ya. Anda tahu nggak kenapa keripik jagung chip yang bermerek-merek itu sepanjang tahun mereka bisa dijual dengan harga yang sama? Katakanlah sekarang berapa sih? Katakanlah 10.000 misalkan ya, satu kemasan katakanlah 10.000 loh. Padahal harga jagung itu dia tiap hari dia fluktuatif. Tapi kenapa produsen itu dia bisa membuat keripik jagung dengan harga yang sama sepanjang tahun? Kan harga jagungnya kan naik turun. Nah, itu karena ada market derivatif ini. Karena ada market derivatif ini, lebih tepatnya apa yang disebut dengan market futures. Futures ya. Nah, market futures ini. Nah, market futures ini singkatnya adalah pembeli dan penjual itu bertemu untuk menyepakati harga di masa datang. Jadi misalkan begini nih, saya adalah seorang produsen keripik jagung ya. Nah, agar supaya saya terlindungi dari fluktuasi harga harga jagung itu, maka saya akan buat kontrak derivatif, kontrak futures dengan satu pihak 6 bulan ke depan, misalkan, atau 3 bulan ke depan, atau sometime di futures gitu ya, teman-teman, biasanya 3 bulan, 6 bulan. Saya akan buat kontrak, gua nanti akan beli jagung lu di masa depan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, itu di harga sekian ya. Deal ya. Kalau deal, oke, berarti si produsennya ini dia bisa menetapkan harga jagungnya itu, yaitu tadi dia selalu bisa sama di sepanjang tahun. Kenapa? Karena bahan bakar jagungnya itu dia udah kunci di market futures, which is itu adalah market derivatif. Tapi untuk futures ini memang agak beda. Kenapa? Karena ini ada delivery-nya. Ya, ada delivery-nya. Entah itu nanti delivery-nya berupa barang jagungnya, atau bisa juga diganti dengan duit atau cash. Ya, agak sedikit kompleks, tapi mudah-mudahan Anda bisa grab beberapa lah ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat